Malam itu hujan turun pelan, tapi cukup bikin jalan licin dan pandangan kabur. Aku baru pulang dari luar kota, naik motor sendirian lewat jalan hutan yang jarang dilewati. Lampu motor cuma setengah terang, dan sinarnya nggak sampai jauh. Di kanan kiri cuma pepohonan tinggi dan kabut tebal. Udara makin dingin, dan perut mulai keroncongan. Aku ngelirik jam tangan. Udah jam 11 lewat. Seharusnya aku udah sampai rumah. Tapi jalan yang kuambil ternyata lebih panjang dari perkiraan. Di tengah perjalanan itu, aku lihat cahaya kuning redup di kejauhan. Awalnya kukira cuma rumah penduduk. Tapi setelah dekat, ternyata itu warung kecil di pinggir jalan. Beratap seng, lampunya kekuningan, dan di depannya ada papan tulisan kayu. Warung Mbok Sari buka 24 jam. Jujur aja, aku agak heran. Siapa yang mau buka warung di tengah hutan kayak gini? Tapi karena lapar, aku nekat berhenti. Dari luar, kelihatan sederhana banget. Cuma ada 2 meja kayu dan etalase dengan pensi-pensi tertutup. Begitu aku matiin mesin motor, suara jangkrik langsung hilang. Kayak tiba-tiba sunyi banget. Dari dalam warung, keluar seorang wanita paruh baya. Bajunya sederhana, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya agak pucat. Tapi senyumnya ramah. Silakan, nak, mau makan apa? Nasi goreng masih ada, sama soto, katanya lembut. Aku langsung duduk. Masih agak basah karena hujan. Soto aja, Bu. Sama teh panas ya. Dia mengangguk pelan, lalu balik ke dapur. Aku memperhatikan sekitar. Warung itu bersih, tapi suasananya aneh. Terlalu sepi. Gak ada suara serangga, gak ada suara angin. Cuma bunyi air hujan menetes dari atap. Beberapa menit kemudian, dia keluar bawa semangkuk soto. Aromanya enak banget, bikin perut langsung keroncongan lagi. Aku makan pelan-pelan, tapi mataku sempat menangkap sesuatu. Di dinding belakang warung, ada foto hitam putih seorang perempuan muda. Wajahnya mirip banget sama ibu pemilik warung ini, cuma versi lebih muda. Aku nanya, "Itu foto siapa, Bu?" "Mirip ibu banget." Dia berhenti sebentar, senyumnya menurun sedikit. "Anak saya. Udah lama meninggal, Nak." "Maaf, Bu." Aku langsung minta maaf. Dia cuma mengangguk, matanya kosong sebentar, lalu balik ke dapur. Aku terus makan, tapi makin lama rasanya ada yang aneh. Bukan dari makanannya, tapi dari hawa sekitar. Lampu mulai berkedip pelan, kayak mau padam. Lalu, entah kenapa, dari arah belakang dapur, ku dengar suara seperti orang tertawa kecil. Suara itu pelan, tapi jelas. Tawa perempuan muda. Aku menatap ke arah dapur, tapi ibu warung itu masih di sana, membelakangiku, sibuk mencuci piring. Aku mencoba nggak mikirin aneh-aneh. Paling halusinasi aja, capek kali, pikirku. Tapi begitu aku lanjut makan, aku sadar. Di meja depan ada piring bekas makan dan gelas teh setengah isi. Padahal dari tadi aku sendirian di sini. Hujan di luar makin deras. Aku mulai ngerasa nggak nyaman. Ibu itu balik lagi, bawa payung kecil dan bilang, "Kalau mau lanjut jalan, hati-hati. Nak, jangan belok ke jalan yang menurun di depan ya. Nanti nyasar." Aku cuma ngangguk, bayar, terus pamit. Tapi pas aku nyalain motor dan nengok lagi ke arah warung, lampunya udah mati. Warung itu gelap gulita, kayak nggak pernah ada orang di sana. Aku bengong beberapa detik. "Beneran ada warung kan?" bisikku pelan. Akhirnya aku gas motor pelan. Tapi entah kenapa di kaca spion aku masih bisa lihat warung itu dengan satu cahaya kecil di dalamnya. Dan di balik kaca etalase ada sosok perempuan muda, senyum, tapi nggak gerak sama sekali. Udara malam makin pekat. Hujan sudah mulai reda, tapi kabut tebal masih menutupi jalan. Aku terus melaju pelan, berharap segera keluar dari hutan itu. Tapi setelah beberapa menit jalan, aku ngerasa ada yang aneh. Jalannya muter ke arah yang sama. Aku berhenti di tikungan, lihat sekitar, dan di depan sana, kulihat cahaya kuning itu lagi. Warung yang sama. Warung Mbok Sari. Aku kaget setengah mati. Loh, kok balik ke sini lagi? Kan tadi lurus terus. Gumamku. Aku coba cek maps di HP, tapi sinyal hilang total. Gak ada peta, gak ada jaringan, cuma tulisan nomor servis. Aku ngelus dada.
Mungkin cuma mirip, pikirku. Tapi makin dekat, makin jelas, itu warung yang sama persis. Tulisan kayu, atap seng, bahkan piring yang tadi kupakai masih di meja. Kali ini, aku nggak turun dari motor. Aku cuma berhenti sebentar. Tapi sebelum sempat muter balik, aku lihat pintu warung itu terbuka pelan. Dari dalam, muncul cahaya lampu dan sosok yang tadi, ibu penjual itu. Dia berdiri di ambang pintu, senyum tipis, dan bilang pelan, "Loh, Nak, kok balik lagi? Belum kenyang?" Ya, suaranya halus, tapi ada sesuatu yang ganjil. Aku refleks jawab, enggak Bu, saya cuma nyasar aja." Dia melangkah pelan ke depan. Langkahnya nggak bersuara di tanah basah. Nyasar. Ya, udah dibilang, jangan belok ke jalan menurun kan? Aku menelan ludah. Saya nggak belok, Bu. Saya lurus terus. Wajahnya berubah datar. Mereka yang ngikutin kamu. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi tiba-tiba dari belakang warung terdengar suara langkah banyak orang. Pelan, seperti kaki yang nyeret di tanah becek. Aku nyalain motor buru-buru. Tapi mesin malah mati. Gak mau nyala. Suara langkah itu makin dekat. Aku mulai panik. Aku lihat ke arah warung. Ibu itu masih di sana. Tapi sekarang ekspresinya berubah. Senyumnya gak hilang. Tapi matanya kosong. Dan lehernya sedikit miring ke kanan, kayak tulangnya patah. Aku mundur pelan. Dorong motorku sedikit. Tapi dari balik warung muncul bayangan hitam-hitam. Bentuknya mirip orang. Tapi badannya bengkok. Kepalanya nunduk, jumlahnya banyak, mungkin 5 atau 6. Mereka jalan pelan ke arahku. Aku udah gak pikir panjang. Aku dorong motor, gak peduli jalan becek. Setelah beberapa meter, mesin tiba-tiba mau nyala sendiri. Aku gas sekuat tenaga, gak berani nengok ke belakang. Angin malam terasa dingin banget di tengkuk. Tapi pas aku lihat sekilas di kaca spion, ada sesuatu di jok belakang. Bayangan hitam duduk membelakangi aku. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan tangannya pelen-pelen melingkar ke bahuku. Aku hampir jatuh. Teriak spontan, "Allahu Akbar!" Dan dalam sekejap, semua gelap. Saat aku sadar, aku udah di pos polisi kecil di pinggir jalan besar. Seorang polisi muda menatapku heran. "Mas, barusan kami nemuin sampean di tengah jalan, pingsan. Motor sampean nyala sendiri. Tapi nggak ada orangnya." Aku masih lemas. Saya habis makan di warung di tengah hutan sana. Polisinya saling pandang, lalu bilang pelan, "Warung? Di situ udah nggak ada apa-apa, Mas. Warung itu kebakar 10 tahun lalu. Pemiliknya, Mbok Sari, meninggal di dalam." Aku kaget. Jantung rasanya berhenti sepersekian detik. Tapi saya barusan ketemu dia. Dia ngelayanin saya makan. Bahkan nyuruh saya hati-hati. Polisi itu menatapku lama, lalu nunjuk ke plastik yang dia temukan di bawah jok motorku. "Masih mau bukti?" katanya sambil buka plastik itu. Isinya, piring pecah berlumuran tanah dan potongan daun kering dengan sisa daging basi di atasnya. Aku langsung ngerasa mual. Sejak kejadian malam itu, hidupku gak pernah sama lagi. Setiap kali lewat jalan itu, bahkan siang hari, bulu kudukku selalu berdiri. Tapi anehnya, aku terus dihantui rasa penasaran, seolah ada yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku balik ke tempat itu. Bukan karena nekat, tapi karena pengen buktiin semua yang aku lihat cuma halusinasi. Siang bolong, matahari terik, dan jalan hutan itu kelihatan biasa aja. Tapi begitu sampai di tikungan tempat aku melihat warung itu dulu, langkahku berhenti. Tanah di situ hangus sebagian, seperti bekas terbakar lama. Di tengahnya, masih ada bekas pondasi kayu lapuk dan tiang setengah gosong. Benar kata polisi, warung itu udah nggak ada. Aku jongkok di situ, ngerasa udara tiba-tiba dingin. Padahal matahari masih tinggi. Angin berhenti. Daun, diam. Dan tiba-tiba, samar-samar tercium aroma masakan, wangi tumisan bawang goreng, dan nasi hangat. Aroma yang sama persis kayak malam itu. Lalu, suara lembut terdengar di belakangku. Nak, aku langsung berdiri, menoleh cepat. Dan di sana, berdiri sosok Mbok Sari. Wajahnya pucat, tapi senyumannya lembut, seperti ibu sendiri.
Dia nggak terlihat menyeramkan, malah tenang dan penuh kesedihan. Aku gemetar, tapi nggak lari. Dia bicara pelan. Maaf nak, aku nggak bermaksud nakutin. Saya masih pengen jualan. Aku belum bisa pergi. Aku menatapnya bingung. Pergi kemana, Bo? Ke tempat yang seharusnya. Aku meninggal waktu warung ini kebakar. Tapi karena waktu itu aku marah, aku nggak bisa tenang. Ada yang nyalain api malam itu karena iri daganganku laku. Tapi makin lama saya menyesal. Matanya berkaca-kaca. Dendam itu bikin aku terikat di sini. Tiap ada orang lewat malam-malam, aku cuma pengen ngerasain kayak dulu. Nyajikan makanan, dengar orang makan sambil senyum. Tapi arwah lain. Mereka marah karena dulu juga mati di sekitar sini. Aku pelan-pelan ngelangkah mendekat. Lalu, apa yang bisa saya lakukan buat Mbok tenang? Dia menatapku lama, lalu bilang, doakan aku. Nah, dan bakarlah sesa warung ini. Biar semua tenang. Suara itu perlahan menghilang. Sosoknya kabur disapu angin. Tinggal aroma masakan yang makin lama berubah jadi bau tanah basah dan kayu lapuk. Aku balik ke kampung, minta bantuan warga dan ustadz setempat. Bersama-sama kami datang ke tempat itu malam harinya. Kami bakar sisa papan, baca doa, dan kirim tahlil untuk arwah Mbok Sari. Saat api membesar, angin bertiup pelan, seperti ada yang menuntun. Dan di antara cahaya api itu, kulihat sekilas bayangan perempuan tua berjalan menjauh dari warung. Senyum di wajahnya terlihat tenang. Setelah malam itu, gak ada lagi orang yang lihat warung misterius di hutan. Tapi kadang, pas aku lewat sana menjelang maghrib, aroma tumisan bawang goreng itu masih samar tercium. Seolah Mbok Sari masih sempat nyambut tamu untuk terakhir kalinya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya yang makin bikin merinding, tapi tetap penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam horor, salam misteri.